Bayangkan sebuah jalur yang menghubungkan Roma, Cina, India, hingga Arab. Jalur yang membuat emas, sutra, dan rempah-rempah mengalir bukan hanya barang dagangan, tapi juga ide, agama, dan budaya. Inilah jalur sutra, urat nadi peradaban dunia. Tapi tahukah kamu, jalur ini tidak akan lengkap tanpa Nusantara. Dari Maluku, Selat Malaka, dari tanah rempah-rempah, lahir sebuah kekuatan yang diam-diam mengendalikan jalannya sejarah dunia. Ribuan tahun sebelum kata globalisasi lahir, dunia sudah terhubung oleh sebuah jalur raksasa, jalur sutra. Namanya terdengar puitis, tapi sesungguhnya ia adalah jaringan dagang paling sibuk yang pernah ada. Dari padang pasir Asia Tengah, gunung-gunung Pamir, hingga lautan biru Samudra Hindia, jalur sutra menjadi urat nadi peradaban. Awalnya, ia terbentang dari Tiongkok. Di sanalah sutra ditenun, kain halus yang begitu berharga, sampai-sampai hanya kaisar dan bangsawan yang bisa memakainya. Dari sana, sutra bergerak ke barat, melewati kota-kota oasis, melintasi Persia, hingga tiba di pasar-pasar Romawi. Bagi bangsa Eropa, sutra adalah emas yang bisa dipakai, sebuah kemewahan yang nyaris mistis. Tapi jalur sutra bukan hanya soal sutra. Bersamanya ikut mengalir keramik, kuda, logam, rempah, bahkan ide-ide besar. Agama Buddha, filsafat Yunani, astronomi India, hingga matematika Arab. Setiap kapilah, setiap kapal adalah pembawa peradaban, dan disinilah rahasianya. Jalur sutra tidak hanya menghubungkan barang, tetapi juga pikiran manusia. Namun, seiring waktu, jalur darat penuh bahaya. Perampok, perang, dan gurun yang kejam membuat perjalanan semakin beresiko. Maka lahirlah jalur sutra versi kedua, jalur laut. Dari pelabuhan-pelabuhan di Cina, kapal berlayar ke Asia Tenggara, India, hingga Afrika Timur. Inilah yang nantinya akan membawa dunia mengenal Nusantara, sebuah kepulauan yang kaya akan emas hijau, rempah-rempah. Ketika kapal-kapal layar Cina dan India mulai berani menembus lautan luas, mereka menemukan sebuah kepulauan tropis yang penuh misteri, Nusantara. Dari Samudra Pasai, Aceh, Malaka, Jawa, Makassar, hingga Maluku, wilayah ini bukan sekedar persinggahan. Ia adalah jantung jalur sutra maritim. Mengapa Nusantara begitu penting? Jawabannya sederhana. Rempah, cengkeh, pala, kayu manis, dan lada bukan sekedar bumbu dapur. Di Eropa, abad pertengahan, rempah adalah barang mewah yang nilainya lebih mahal dari emas. Ia dipercaya bisa mengawetkan makanan, menyembuhkan penyakit, bahkan menjadi simbol status sosial. Bayangkan, setiap butir cengkeh dari Maluku bisa menempuh perjalanan ribuan kilometer, melewati pelabuhan Gujarat di India, dibawa ke Timur Tengah, lalu tiba di meja makan para bangsawan Italia. Dan semua itu bermula dari tanah kita. Namun, rempah bukan satu-satunya daya tarik Nusantara. Kapal-kapal asing datang juga untuk mencari emas, kayu, gading, bahkan budak. Lebih dari itu, Nusantara adalah pusat pertemuan budaya. Di sini, para pedagang Arab menyebarkan Islam, orang India membawa seni dan bahasa Sanskerta, sementara Cina memperkenalkan keramik, sutra, dan teknologi kapal. Nusantara tidak pernah menjadi pemain tunggal, tapi ia adalah simpul penting, sebuah titik temu di mana dunia berkumpul, berdagang, dan saling memengaruhi. Tanpa Nusantara, jalur sutra tidak akan lengkap, karena rempah adalah alasan para penjelajah terus berlayar, bahkan hingga abad penjelajahan Eropa dimulai.